Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini bersama Bapak Muhammad Lutfi Zudi. Baik Pak, tadi kan kita sudah bicara tentang Arab Spring Pak ya, ada pemutusan diplomatik antara Indonesia, Arab Saudi dengan Qatar, kemudian ada pergantian kepemimpinan di sejumlah negara kawasan Timur Tengah seperti Mesir, Libya, dan Tunisia, serta negara-negara lainnya. Ada juga pengaruh pergolakan pemikiran Islam di kawasan Timur Tengah. Kira-kira dampaknya apa Pak terhadap Indonesia Pak? Ada beberapa dampak ya. Dampak antara lain dampak politik, dampak ekonomi, kemudian mungkin juga dampak sosial. Kalau saya mulai dari dampak sosial, karena ketika terjadi Arab Spring di sana itu juga muncul gerakan baru yang disebut dengan ISIS ya. Islamic State ya, negara Islam Syria dan Irak. Nah, karena muncul ISIS dan itu adalah dianggap sebagai munculnya sebuah negara Islam yang didambakan oleh para aktivis Islam. Nah, itu berbondong-bondong orang di seluruh dunia untuk datang ke Irak dan Syria untuk mendukung ISIS, termasuk dari Indonesia. Ketika mereka ikut perang di sana dan kemudian berhasil dihancurkan oleh tentara koalisi termasuk dari Amerika, terakhir di daerah Raqqa di Syria, dan kemudian Idlib juga dihancurkan, dan terakhir ketika mereka banyak ditawan oleh tentara Kurdi, dihancurkan pula oleh tentara Turki. Nah, mereka banyak pulang ke Indonesia. Sudah ratusan pulang ke Indonesia dan akan pulang sekitar 600 lagi. Nah, ketika pulang ini membawa dampak langsung, yaitu di antara mereka ada yang kemudian membuat kekacauan Indonesia. Yaitu ada yang bom di Surabaya itu dan sebagainya. Nah, ini dampak yang langsung tentang kondisi sosial Indonesia. Nah, dampak ekonomi apapun yang terjadi di Timur Tengah itu juga akan berdampak kepada kita. Karena apa? Karena kita masih tergantung, bukan kita aja sebetulnya, hampir semua negara dunia ini tergantung dengan Timur Tengah, khususnya untuk energi ya, minyak. Kita masih membutuhkan dari Saudi sekitar 34% dari kebutuhan minyak kita. Meskipun kita juga membeli minyak dari beberapa negara lain ya, dari negara Afrika dan selain dari Saudi sendiri. Nah, tentu apapun yang terjadi di Saudi dan sekitarnya ya, di Teluk, ketika ada masalah di Teluk juga akan terhambat pengiriman minyak, akan berdampak kepada kita maupun kepada negara lain, termasuk kepada negara-negara yang di Asia Pasifik ya, terhadap Cina, terhadap Jepang dan sebagainya. Kemudian ekspor, kita juga mengekspor ke Saudi itu hampir sekitar 2 miliar lebih ya, barang-barang kita, baik kertas ya, terus kemudian juga barang-barang lain, kain, pakaian ya, kemudian juga produk-produk alat mobil, ban dan sebagainya, banyak kita ekspor ke Timur Tengah. Bahkan kita mengekspor mobil Toyota itu Innova, kita mengekspor ke Timur Tengah ya. Nah, ini tentu dengan kondisi itu juga berdampak kepada ekonomi kita. Nah, dari segi pemikiran ya, tadi sudah berpengaruh kepada adanya aliran-aliran yang keras terhadap Indonesia. Nah, oleh karena itu, dan yang kita antisipasi adalah jangan sampai kondisi Timur Tengah yang porak-poranda karena gejolak masyarakat terhadap pemerintahannya itu menular ke Indonesia. Tetapi saya mempunyai pandangan bahwa hal itu tidak sepenuhnya akan bisa terjadi di sini karena berbagai perbedaan. Yaitu kalau kita katakan bahwa di Timur Tengah, khususnya di Tunis dan Mesir tadi, kenapa gejolak masyarakat begitu besar terhadap pemerintahannya? Karena di sana politik tersumbat. Padahal di kita tidak. Kita adalah negara demokrasi yang terbesar di dunia. Jadi masyarakat kita bisa mengungkapkan pemikiran politiknya melalui jalur-jalur baik langsung ya, seperti maupun melalui perwakilannya di DPR dan sebagainya, sehingga untuk kasus ini nggak masalah. Nah,
sehingga tuntutan-tuntutan pasal itu bisa, kecuali untuk pemikiran-pemikiran yang sifatnya ekstrim, yaitu mengkafirkan orang lain tadi, itu memang itu bisa menjadi sesuatu yang sangat destruktif di tempat kita, dan itu juga terjadi ya. Orang menganggap orang lain kafir, orang lain tauhid ya. Nah, kemudian mereka melakukan pembunuhan terhadap aparat pemerintahan, kepada orang yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Ini adalah sesuatu yang mungkin yang membahayakan bagi kita gitu. Baik Pak, kalau kita lihat tadi kan pengaruhnya ada di dampak ekonomi, sosial, dan politik juga secara garis besar ya Pak ya, nampaknya itu. Terus di Indonesia juga kan kita mengenal Pak, ada organisasi yang baru kemarin jadi perbincangan hangat di politik tanah air, bahkan telah dibubarkan, seperti Hizbut Tahrir. Itu bagaimana pandangan Bapak? Nah, satu lagi yang memperkuat bahwa Arab Spring juga tidak akan mudah membesar ataupun muncul secara besar di Indonesia, atau bahkan muncul pun tidak mudah, karena mayoritas penduduk Muslim Indonesia adalah beraliran moderat, yaitu ada aliran-aliran moderat yang kalau kita angkat adalah katakanlah NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau Wasliyah, terus kemudian juga Dewan Dakwah, adalah aliran-aliran yang moderat yang menyatakan bahwa kesetiaannya kepada NKRI. Jadi ini yang tidak mudah untuk disulut untuk menjadi gejolak di sini. Nah, terkait dengan Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir itu sebetulnya adalah sebuah aliran yang muncul di Timur Tengah, yaitu di Palestina, dipimpin oleh Taqiyuddin Rabbani pada tahun 1952. Nah, awalnya adalah pengikut Ikhwan Muslimin, tetapi Taqiyuddin kecewa dengan Ikhwan Muslimin karena dianggap gagal untuk membawa kelompok tersebut atau Ikhwan untuk menjadi penguasa. Nah, sehingga menciptakanlah Hizbut Tahrir yang langsung berorientasi kepada politik. Nah, sebetulnya Hizbut Tahrir itu atau semacam ya kelompok politik gitu. Tetapi di Timur Tengah sendiri sejak berdirinya tahun 1952 sampai sekarang juga mereka tidak berjaya di sana. Tidak berjaya, walaupun mereka dulu mentargetkan bisa berkuasa untuk 11 tahun, padahal sekarang kalau kita lihat mulai 52 sampai 2019 sudah 70 tahun lebih ya. Itu mereka tidak berhasil apa yang dia katakan gitu. Nah, itulah kira-kira ya. Pemirsa, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Muhammad Lutfi Zodi. Kita akan ikuti episode berikutnya. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.